Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi bersama saya Bu Dewi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sama seperti minggu lalu, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Iya, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai hakikat penciptaan manusia menurut Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Proses penciptaan manusia selama ada di dalam rahim seorang ibu menurut Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah atau dari mani seorang laki-laki. Kemudian, menunggu waktu 40 hari, air mani tersebut berubah menjadi alaqah atau menjadi segumpal darah. Nah, kemudian menunggu 40 hari lagi, segumpal darah tersebut akan berubah menjadi segumpal daging atau yang disebut dengan mudghah. Nah, menunggu 40 hari lagi, segumpal daging ini akan menjadi izham atau menjadi tulang belulang. Nah, kemudian menunggu 40 hari lagi, tulang belulang ini dibungkus dengan daging atau lahmun. Hingga akhirnya dari saripati tanah menjadi bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu manusia yang paling sempurna. Nah, itulah kira-kira gambaran penciptaan manusia menurut Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hakikat penciptaan manusia menurut Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Baik, kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afkidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini? Nah, Quran Surat An-Nahl ayat 78 masih ada keterkaitan yang sangat erat dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat ke-14. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia oleh seorang ibu, itu posisinya tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, bisa kita bayangkan ya,
Ketika kita melihat seorang bayi atau kita dulu ketika dilahirkan ke dunia untuk pertama kalinya, itu posisinya kan kita masih belum mengetahui apa-apa. Kita tidak tahu siapa ibu kita, siapa ayah kita, siapa kakak kita. Itu kita belum mengetahuinya. Nah, dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Kira-kira atribut apa ya yang membedakan manusia dengan yang lainnya? Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, bahwa yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah akal pikiran. Allah memberikan manusia pendengaran. Hewan juga memiliki pendengaran. Allah memberikan manusia penglihatan. Hewan juga memiliki penglihatan. Tetapi Allah memberikan manusia hati dan akal pikiran tidak diberikan kepada hewan dan makhluk Allah yang lainnya. Itulah yang menjadikan pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, kenapa pendengaran diletakkan paling pertama? Nah, dalam ayat ini, kenapa indera pendengaran disebutkan paling pertama oleh Allah? Sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih di dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar, dan ia sangat peka. Maka, ada ahli yang mengatakan ketika seorang ibu mengandung, diperintahkan untuk mendengarkan musik-musik klasik. Nah, di dalam Islam juga demikian. Seorang wanita yang sedang mengandung diperintahkan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan melalui pendengaran. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Setelah manusia menyadari bahwa ketika lahir tidak satupun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah yang telah memberikan indera pendengaran, penglihatan, hati dan juga akal pikiran, manusia bisa mengetahui segala sesuatu di dalam hidupnya. Kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa bersyukur yang teramat besar kepada Allah yang telah berkuasa memberikan semuanya. Oleh karena itu, pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa semua diberikan kepada manusia agar mereka mau bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam bentuk beribadah kepadanya. Nah, karena Allah lah zat yang maha pencipta, zat yang maha pemurah, zat yang maha kuasa, dan zat yang maha besar. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia bisa menciptakan tangan. Bisa ya, sekarang zaman modern semua bisa dilakukan, tetapi tidak sebagus hasil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, karena Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, kita diwajibkan untuk terus bersyukur, untuk selalu taat kepada Allah, ya, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32 ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Apa sih khalifah itu? Khalifah berarti pengganti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang selainnya. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Amanah tersebut ialah menjaga segala yang ada di bumi dan isinya ini. Nah, ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada para malaikat, di sini malaikat mulai ragu. Bukan malaikat tidak mengiyakan perintah Allah, tetapi ada keraguan di dalam malaikat. Kenapa? Karena malaikat merasa bahwa manusia akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi kenapa Allah menjadikan manusia yang akan membuat kerusakan itu untuk menjadi seorang khalifah atau yang akan menggantikan Allah untuk menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Nah, kemudian Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah. Sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menyiratkan manusia memang layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi. Karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain termasuk dari malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad, fisik, dan ruh termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah,
Jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31-32 ini Allah telah menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menunjuk manusia sebagai khalifah atau pengganti Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan ke surat yang terakhir, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, jadi kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Ini merupakan bentuk rasa syukur kita sebagai manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendaki oleh Allah. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan secara totalitas, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh. Bisa dikatakan kalau ibadah mahdoh itu merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Itu merupakan ibadah mahdoh atau ibadah yang wajib. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh atau ibadah yang hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah sedekah kepada fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Tuh ya. Nah, ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dikatakan jika orang yang tidak mau beribadah kepada Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Kenapa bisa dikatakan orang-orang sombong? Masa iya Allah sudah memberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tetapi kita tidak mau beribadah. Ini kan termasuk orang yang sombong. Orang yang tidak punya rasa syukur. Orang yang tidak punya rasa terima kasih. Sudah diberikan bentuk yang sempurna, malah ingkar. Tidak mau mematuhi apa yang Allah perintahkan. Nah, yang Ibu harapkan kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Implementasi hakikat penciptaan manusia. Nah, sebelum menerapkan perilaku sebagai pribadi yang mengetahui hakikat dari penciptaan manusia, wujud implementasi dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Terlebih dahulu, kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mu'minun adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita semua sama, tercipta dari air yang hina, air yang kotor. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Kita itu penciptaannya sama. Allah menciptakan kita dari air yang hina hingga menjadi bentuk yang paling sempurna. Jadi tidak boleh menghina teman, tidak boleh mengejek teman. Ya, kok kamu kulitnya hitam, kamu kok jelek, tidak boleh. Ya, karena kita semua sama, tercipta dari air yang hina. Yang membedakan kita adalah perbuatan kita, amal ibadah kita. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebaik-baiknya. Nah, Allah hanya memerintahkan kita untuk bersyukur, untuk beribadah sebagai rasa syukur, sebagai rasa ungkapan terima kasih karena Allah sudah menciptakan kita sempurna, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang pertama, senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Selanjutnya, perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32 diantaranya. Yang pertama, senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Yang kedua, senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Ngerti kan maksudnya? Seperti keraguan malaikat ketika Allah mengumumkan bahwa manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Di situ malaikat khawatir, kenapa harus manusia? Kenapa bukan kita? Sedangkan kita yang selalu memuji Allah, kita yang selalu mengagungkan Allah. Kenapa Allah menunjuk manusia? Justru manusia yang akan berbuat kerusakan. Tetapi di situ Allah memberikan jawaban yang singkat. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di situ malaikat dengan lapang dada menerima bahwa manusia merupakan makhluk pilihan yang Allah tunjuk untuk menggantikan kedudukannya, menegakkan hukum-hukum Allah yang ada di muka bumi. Tidak boleh egois, merasa paling pintar, merasa paling baik, itu tidak boleh. Yang terakhir, perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 1. Selalu beribadah hanya kepada Allah, baik dalam artian sempit maupun luas. 2. Senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Nah, itu ya. Nah, jadi inti dari hakikat penciptaan manusia ini adalah ibrah yang dapat kita petik. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita semua sama. Kita tercipta dari air yang hina. Yang membedakan kita adalah amal perbuatan kita. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang ditugasi menjadi khalifah di muka bumi. Karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain, termasuk malaikat. Kelebihan anugerah Allah tersebut adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad, fisik, ruh termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting adalah akal pikiran kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur, harus taat dan tidak boleh mengingkari apa yang sudah Allah perintahkan.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai hakikat penciptaan manusia. Apabila ada yang masih belum dimengerti, bisa tanyakan melalui grup WhatsApp. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.